Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang PDP. Apa itu PDP? PDP adalah pasien dalam pengawasan, yang dimana orang dengan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA yang mengalami demam lebih dari 38 derajat Celcius atau memiliki riwayat demam dan disertai dengan salah satu gejala atau tanda penyakit pernapasan, antara lain yaitu batuk, sesak nafas, sakit tenggorokan, pilek, pneumonia ringan hingga berat. Serta pada 14 hari terakhir sebelum timbulnya gejala, PDP memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara atau wilayah yang melaporkan transmisi lokal dan kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang kriteria isolasi. Yang pertama, saya akan jelaskan yaitu isolasi di rumah, yang mana pasien memiliki infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dengan gejala demam 38 derajat Celcius atau lebih, kemudian memiliki riwayat demam, batuk, nyeri tenggorokan, hidung tersumbat, dan malaise. Dan yang ketiga yaitu pasien tanpa pneumonia. Kemudian saya akan menjelaskan tentang isolasi di rumah sakit dengan kriteria antara lain memiliki penyakit penyerta atau bisa disebut dengan zoomorbid, yaitu diabetes, penyakit jantung, kanker, penyakit paru kronis, AIDS, dan penyakit imun. Kemudian pasien juga mengalami pneumonia. Yang ketiga yaitu pasien mendapatkan rekomendasi dari petugas kesehatan. Latihan otot kaki. Yang pertama, telapak kaki mengarah ke badan. Luruskan kedua kaki sambil duduk. Tarik napas dalam-dalam sambil menarik telapak kaki. Ke arah badan dan kedua tangan berusaha menggapai semua ibu jari. Tahan sebentar. Kemudian luruskan napas. Kemudian keluarkan napas pelan-pelan sambil mengulurkan kaki, telapak kaki dan tangan. Ulangi sampai 4 kali. Evaluasi manfaatnya dan latihan secara rutin 3-4 kali. Selanjutnya, yang ketiga yaitu emosi positif. Perasaan gembira atau senang dapat dicapai dengan cara yang pertama yaitu lakukan kegiatan dan hobi yang disukai, baik sendiri maupun dalam keluarga, misalnya bermain musik, bernyanyi, menari, dan bercakap-cakap tentang hal-hal yang menyenangkan atau lucu. Yang kedua yaitu komunikasi dengan sanak keluarga dan teman dipertahankan tentang hal-hal yang menyenangkan melalui media daring. Yang keempat yaitu pikiran positif. Mengenang semua pengalaman yang menyenangkan, bicara pada diri sendiri tentang hal yang positif, selalu yakin bahwa pandemi akan segera teratasi, menghindari pikiran negatif dan berita hoaks. Yang kelima yaitu perilaku positif, yaitu berlaku positif pada diri sendiri, berlaku positif bagi keluarga, perilaku positif bagi orang lain, dan perilaku positif bagi lingkungan. Yang keenam yaitu relasi positif, yaitu memberi salam, memberi pujian, memberi harapan, saling tolong-menolong, berbagi hal yang positif, dan menghindari diskusi hal-hal. Yang ketujuh yaitu spiritual positif. Yang pertama berdoa untuk diri sendiri dan keluarga, yang kedua berdoa untuk masyarakat, yang ketiga berdoa untuk tenaga kesehatan, dan yang keempat yaitu berdoa untuk pemerintah. Pencegahan penularan pada pasien dalam pantauan atau PDP. Yang pertama, masker bedah setiap saat. Yang kedua, isolasi mandiri. Yang ketiga, periksa rutin petugas Vankes Primer. Pencegahan penularan pada pasien dalam pengawasan atau PDP. Yang pertama, jaga jarak atau social distancing minimal 2 meter. Yang kedua, jarak fisik atau physical distancing minimal 2 meter. Yang ketiga, cuci tangan dengan menggunakan air mengalir dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Menggunakan masker bedah setiap saat. Yang kelima, tinggal di rumah saja atau stay at home. Yang terakhir,
Bersihkan handphone dengan sabun atau menggunakan alkohol. Pencegahan penularan atau isolasi mandiri bagi pasien dalam pengawasan. Yang pertama, pasien ditempatkan di ruangan tersendiri. Alat kebutuhan pribadi dipisahkan dengan anggota keluarga lain, seperti alat makan, alat mandi, pakaian, dan tempat tidur. Yang terakhir, edukasi keluarga cara perawatan isolasi mandiri di rumah. Edukasi keluarga cara perawatan isolasi di rumah dengan cara pencegahan masalah kesehatan jiwa dan psikososial pada pasien dalam pengawasan atau disebut PDP dengan isolasi mandiri di rumah, yaitu dengan cara mengurangi stresor bahwa berita tentang COVID-19 akan menambah kekhawatiran. Nah, di dalamnya meliputi yang pertama, mengurangi membuka media sosial tentang COVID-19, yang kedua, mendapat informasi yang benar tentang COVID-19, dan yang ketiga yaitu menghindari orang yang selalu negatif tentang COVID-19. Pencegahan jiwa pada PDP tersebut yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama, sikap reaktif yang cepat, tegang, agresif, kecemasan, kepanikan. Dengan contohnya yaitu memborong bahan makanan, masker, hand sanitizer, vitamin, dan lain-lain. Yang kedua yaitu sikap responsif, sikap tenang, terukur, mencari tahu apa yang dilakukan dan memberikan respon yang tepat dan wajar. Saya di sini akan melanjutkan materi pencegahan masalah kesehatan jiwa dan psikososial pada PDP atau pasien dalam pengawasan pada keluarga, yaitu ada 5 cara atau 5M. Yang pertama adalah dengan mengetahui masalah, yaitu setiap anggota keluarga dapat mengutarakan pemahaman dan permasalahan yang dirasakan terkait COVID-19. Cara yang kedua adalah dengan mengambil keputusan. Keluarga mengambil keputusan dalam mengatasi masalah berdasarkan masukan dari anggota keluarga lain dan informasi resmi dari pemerintah. Cara yang ketiga adalah dengan merawat anggota keluarga, melakukan kegiatan sehari-hari dalam keluarga yang dapat menguatkan ikatan emosional dan keluarga semakin harmonis. Keluarga dapat merencanakan kegiatan dengan 5B. Apa itu? Kegiatan yaitu kegiatan bersama dengan cara belajar, beribadah, bermain, bercakap-cakap, dan berrekreasi bersama. Dengan catatan berrekreasi bersama harus tetap dalam protokol kesehatan. Yang keempat, yaitu dengan menciptakan suasana keluarga yang kondusif, yaitu saling menghormati, menghargai, dan memberi harapan satu dengan yang lain, sehingga ikatan emosi dan tali kasih semakin baik, atau bisa diperhatikan pada social distancing dan physical distancing dengan anggota keluarga. Yang kelima adalah menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia, yaitu puskesmas, dokter, keluarga, praktik perawat jiwa, klinik, rumah sakit, dan berbagai informasi kesehatan dari pemerintah, atau bisa dengan kita cari pada internet atau online. Selanjutnya adalah pencegahan masalah kesehatan jiwa dan psikososial pada PDP, yaitu ada dengan 2 cara. Yang pertama yaitu belajar dari rumah dan bekerja dari rumah. Itu adalah salah satu contohnya. Kemudian mempertahankan dan meningkatkan hubungan interpersonal dengan cara apa saja? Yaitu yang pertama dengan saling menyapa, berbagi cerita positif, berbagi perasaan pada orang yang kita percaya, atau yang terakhir bisa juga dengan membangun jejaring sosial